Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi atau fisiologi dari sistem respirasi atau sistem pernafasan. Jadi, mengenai sistem pernafasan, jadi kita akan pelajari terlebih dahulu ya konsep normalnya untuk sistem pernafasan ini. Jadi sistem pernafasan merupakan sistem organ yang mengatur pertukaran gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida ya. Pernafasan atau kita kenal dengan respirasi itu ada dua jenis, yaitu respirasi ekstraseluler dan respirasi intraseluler. Di mana respirasi ekstraseluler itu terjadi pada sistem organ pernafasan, ya mulai dari rongga hidung sampai dengan paru-paru. Sedangkan untuk respirasi intraseluler ini adalah respirasi yang terjadi pada level sel. Ya. Nah, antara respirasi ekstraseluler ini dengan respirasi intraseluler tentu saling berkaitan ya. Jadi setelah kita mendapatkan oksigen dari respirasi ekstraseluler, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke sel-sel yang membutuhkan dan di dalam sel nantinya akan dilanjutkan dengan respirasi intraseluler. Sedangkan untuk mekanisme pernafasan sendiri di dalam respirasi ekstraseluler itu ada dua tahapan, yaitu tahapan inspirasi dan tahapan ekspirasi ya. Kalau tahapan inspirasi berarti proses masuknya udara ke dalam tubuh, sedangkan tahapan ekspirasi adalah tahapan atau proses pengeluaran udara dari dalam tubuh. Ya, in masuk dan ex keluar. Nah, berikut ini adalah organ pernafasan ya, mulai dari hidung sampai dengan paru-paru kita jelaskan secara umum. Untuk yang rongga hidung atau nasal ya, di sini terdapat fungsi daripada rongga hidung sendiri adalah jalan masuknya udara ya. Namun selain sebagai jalan masuknya udara, di hidung ini terdapat reseptor olfaktori yang tugasnya adalah untuk menerima rangsangan berupa zat kimia yang berbentuk gas atau yang kita sebut dengan bau. Dan reseptor olfaktori ini disebut dengan kemoreseptor ya. Meskipun reseptor hanya ada 7 buah di hidung ya, di dinding hidung ini, namun indera penciuman kita mampu membedakan sekitar 2000 hingga 4000 bau ya. Nah, organ berikutnya setelah rongga hidung di bawah adalah ada faring ya. Jadi setelah nasal cavity atau rongga hidung ini masuk ke faring, area faring. Faring adalah saluran hidung yang meneruskan udara dari nasal cavity atau rongga hidung ke bagian di bawahnya yaitu laring ya. Dan faring sendiri itu ada 3 bagian yaitu nasofaring, di mana nasofaring ini merupakan bagian yang terdapat di bagian paling atas dari faring yang berbatasan langsung dengan nasal cavity atau rongga hidung sehingga namanya adalah nasofaring. Kemudian bagian yang kedua ada orofaring dan yang ketiga adalah hipofaring, yaitu pada bagian yang paling bawah ya, yang berbatasan langsung dengan bagian esofagus di pencernaan dan juga laring untuk area pernafasan. Nah, untuk berikutnya bagian laring ini adalah saluran pernafasan yang membawa udara dari laring menuju ke trakea ya. Fungsi utama dari laring ini adalah untuk melindungi saluran pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik ya, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Nah, laring sendiri tersusun dari tulang rawan ya, dan bagian dindingnya tersusun dari otot sehingga dia bisa melebar dan menyempit ya pada saat udara keluar masuk ya. Kemudian laring juga mengandung pita suara atau vocal cord yang juga akan bergetar pada saat kita berbicara ya, karena digetarkan oleh udara ya, sehingga menimbulkan suara ya. Nah, laring sendiri ini anatominya ya seperti pada gambar di samping. Jadi dia terdapat di bawah
dari faring, yaitu di bawah hipofaring. Kemudian juga ada vocal cord ya, yang berbentuk seperti huruf U. Di sini dia fungsinya adalah untuk menghasilkan suara tentunya, dan juga ada katup epiglotis ya, di mana katup ini yang memisahkan antara bagian saluran pencernaan dengan saluran pernafasan ya, di mana pada saat udara masuk maka katup epiglotis akan menutup bagian saluran pencernaan, dan ketika kita makan ya, lewatnya makanan, maka bagian pernafasan ini akan tertutup ya, sehingga kita tidak tersedak gitu. Nah, di bawah dari laring ada trakea. Nah, trakea ini terdiri dari cincin-cincin tulang rawan ya. Kemudian trakea ini akan bercabang menjadi bagian bronkus ya, ke bagian paru-paru kanan dan paru-paru kiri gitu. Ya. Kemudian bagian di bawahnya, bagian bronkus akan bercabang lagi menjadi bagian bronkeolus yang bercabang lebih banyak lagi di area paru-paru. Nah, paru-paru sendiri ini terdapat di dalam rongga dada ya, atau diafragma. Nah, diafragma sendiri merupakan sekat yang membatasi bagian rongga dada dengan rongga perut. Gitu. Nah, paru-paru juga dilindungi oleh suatu selaput elastis yang dinamakan dengan pleura ya. Maka karena paru-paru ini fungsinya sangat vital bagi tubuh, sehingga pelindung daripada paru-paru ini juga diperlukan, yaitu selaput pleura. Kemudian paru-paru pada cabangnya kanan dan kiri ini berbeda gelambir ya. Pada paru-paru kanan ini tersusun dari 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri tersusun dari 2 gelambir. Nah, paru-paru merupakan muara daripada saluran pernafasan yang merupakan muara dari percabangan bronkeolus, kemudian berakhir pada alveolus ya. Alveolus ini bentuknya seperti anggur ya, berupa bulatan-bulatan, kemudian dia juga berbatasan langsung dengan pembuluh darah, baik itu arteri ataupun vena ya, yang mana salah satunya membawa oksigen dan yang satu membawa karbon dioksida gitu ya. Sehingga di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ini adalah gambaran paru-paru kita yang normal ya. Jadi dia bersih seperti itu ya. Terlihat di bagian kuning ini ada cincin tulang rawan yang kemudian bercabang membentuk bronkus dan bronkeolus. Dan kita lihat di sini juga secara jaringan itu terlihat bersih untuk paru-parunya ya. Sedangkan untuk yang paru-paru tidak normal ini biasanya berwarna coklat kehitaman ya, juga mungkin bagi perokok begitu ya. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan alveolus. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tunjukkan dengan spotlight ya. Nah, jadi ini adalah alveolus kita. Jadi bagian alveolar space atau rongga alveolar, di mana tadi dia dilekati oleh pembuluh darah ya. Pembuluh darah baik itu nadi atau arteri dan juga pembuluh darah vena gitu. Nah, kemudian sel-sel dari paru-paru ini disebut dengan pneumosit ya. Ada beberapa tipe pneumosit, ada pneumosit tipe 1 dan pneumosit tipe 2. Nah, kemudian ini adalah pembuluh darah kapiler. Misalnya di sini ya ada dinding endoteliumnya sebagai dinding kapiler. Kemudian oksigen di sini akan bertukar dari alveolar space menuju ke pembuluh darah kapiler. Gitu. Kemudian nanti setelah terjadi proses respirasi sel, yang hasilnya atau produknya CO2 yang akan dikeluarkan oleh tubuh juga akan bertukar di bagian alveolus ini dari kapiler darah menuju ke alveolus. Ini adalah gambaran bagaimana terjadinya pertukaran gas ya antara alveolus dengan kapiler darah.
Jadi yang warna biru di sini menunjukkan masuknya oksigen pada saat tahap respirasi. Kemudian dia keluar dari alveolus menuju ke pembuluh darah ya di sini. Kemudian pembuluh darah ini nantinya akan membawa oksigen ke seluruh tubuh, di mana oksigen nanti akan berikatan dengan hemoglobin ya, membentuk oksihemoglobin, dan oksihemoglobin ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian memberikan oksigen ke sel-sel ya. Jadi oksigen akan diikat oleh hemoglobin di dalam darah seperti itu. Kemudian kalau sudah di dalam sel di sini di jaringan, maka oksihemoglobin akan dipecah sehingga oksigen akan berdifusi dari kapiler arteri ke dalam jaringan. Di dalam sel ini nantinya oksigen akan diproses di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP melalui respirasi intraseluler, yang mana hasilnya berupa karbon dioksida. Ini akan kembali ke pembuluh darah ya, menuju ke jantung, kemudian dari jantung kembali ke paru-paru. Nah, dalam proses ini oksigen karbon dioksida hasil daripada proses metabolisme juga akan diikat oleh hemoglobin dalam bentuk karboksihemoglobin ya. Setelah masuk ke paru-paru, di sini akan berdifusi kembali di alveolus, kemudian akan dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Nah, berikutnya ini adalah udara pernafasan ya, di mana ada beberapa jenis udara pernafasan, di mana kapasitas paru-paru kita itu ada kapasitas tertentunya ya. Jadi beberapa volume udara pernafasan di dalam tubuh ini ada yang pertama volume tidal atau dikenal juga dengan udara pernafasan. Ini merupakan volume udara yang ada ketika proses inspirasi atau ekspirasi. Jadi udara yang keluar masuk pada saat terjadinya pernafasan itu sendiri gitu ya. Setiap kali bernafas normalnya udara pernafasan atau volume tidal ini sekitar 500 cc per mili ya pada rata-rata orang dewasa. Nah, selain udara pernafasan, kita juga punya namanya volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Di mana volume cadangan inspirasi ini merupakan volume udara ekstra yang dapat diinspirasi atau yang masih bisa dihirup setelah udara tidal atau udara pernafasan gitu ya. Jadi kita masih bisa mengambil sekitar 3000 cc per mili lagi udara dari luar gitu pada saat inspirasi. Nah, volume ini disebut dengan volume cadangan inspirasi. Kebalikannya, kita juga punya namanya volume cadangan ekspirasi, di mana volume cadangan inspirasi ini merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan sekuat-kuatnya pada akhir ekspirasi normal dan mencapai sekitar 1100 cc per mili. Nah, kemudian selain 3 jenis udara tadi, kita juga punya namanya udara residu. Udara residu ini adalah udara yang masih tetap berada di paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi kuat-kuat ya. Nah, jadi udara residu ini seakan-akan terperangkap di dalam paru-paru gitu ya, tidak keluar dari paru-paru untuk mempertahankan tekanan osmotik daripada alveolus sendiri ya di paru-paru ya. Nah, seberapa besar volume udara residu itu sekitar 1200 cc per mili. Dari 4 jenis udara tersebut, ya, kita kemudian menggolongkan kembali jenis kapasitas inspirasi itu adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Kemudian kalau kapasitas vital itu adalah volume tidal atau udara pernafasan ditambah volume cadangan inspirasi dan ditambah volume cadangan ekspirasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kapasitas total paru-paru, itu adalah penjumlahan dari volume tidal atau udara pernafasan yang kita hirup dan kita keluarkan secara normal, ditambah volume cadangan inspirasi, yang mana kita masih bisa mengambil napas lebih banyak lagi, ditambah volume cadangan ekspirasi, dan ditambah terakhir udara residu. Nah, untuk melihat ya
optimal atau tidaknya inspirasi dan ekspirasi di dalam tubuh, kita menggunakan alat yang disebut dengan spirometer ya, untuk mengukur berapa sih volume tidal kita, cadangan inspirasi kita, dan juga kapasitas total paru-paru, di mana dengan adanya alat ini kita akan mengetahui volume udara kita normal atau tidak gitu, karena volume udara yang tidak normal bisa mengindikasikan adanya gangguan ya pada fungsi paru-paru kita. Nah, ini contohnya, misalnya kalau di fungsi yang normal, paru-paru normal ya. Kalau kita lihat di sini, grafik yang bagian atas yang warna biru ini adalah ekspirasi ya. Jadi volume udaranya totalnya adalah 6 liter. Kemudian ini pada saat inspirasi naik begitu ya, kemudian menurun. Lalu ini pada saat kita menghembuskan udara, pada saat ekspirasi ya. Setelah kita lepaskan udara sampai tidak bisa melepaskan udara lagi, maka kita akan menghirup kembali inspirasi ya, dalam tahap inspirasi. Bentuk grafiknya seperti ini. Nah, kemudian terjadi perubahan ya, grafik ekspirasi dan inspirasi, yang mana bisa mengindikasikan suatu penyakit tertentu ya. Misalnya yang saya lingkari di sini ada chronic obstructive disease ya, atau COPD ya. Pada chronic obstructive disease atau COPD ini, di sini terjadi penurunan udara ekspirasi ya. Jadi udara pernafasan untuk pengeluarannya itu seketika tinggi ya, kemudian dia mengalami delay gitu ya, mengalami delay untuk penurunannya. Sedangkan untuk yang inspirasinya normal ya. Nah, sedangkan pada kondisi restrictive disease ya, ini pendek napasnya ya. Jadi pengeluaran maupun pemasukan udara ini pendek gitu. Jadi napasnya terengah-engah. Seperti itu untuk yang restrictive disease. Tapi kalau yang chronic disease ini lebih kepada panjang ya, tetapi tidak maksimal untuk pengeluaran udaranya. Seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pengamatan spirometer ya, kita bisa lihat di sini untuk yang kasus COPD, di sini FEV-nya atau force expiratory volumenya, atau kita juga sebut dengan volume cadangan ekspirasinya itu sangat rendah atau low gitu ya. Sedangkan volume kapasitas udaranya vital ya, kapasitas vitalnya itu tinggi begitu ya, sehingga tadi tidak lega gitu ya dalam bernafas, itu tidak maksimal gitu. Sedangkan kalau yang restrictive disease ya, di sini kedua-duanya mengalami penurunan kapasitas gitu ya, sehingga tadi terengah-engah gitu. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang beberapa gangguan pada fungsi paru-paru ya, dan juga pernafasan ya secara umum. Yang pertama adalah pneumonia atau radang paru-paru. Nah, apa itu pneumonia? Pneumonia ini merupakan suatu gangguan pada paru-paru yang disebabkan karena faktor infeksi sehingga menimbulkan peradangan ya, pada paru-paru. Nah, pneumonia ini biasanya terjadi inflamasi ya, peradangan pada alveolus akibat adanya infeksi, bisa dari bakteri, virus, jamur, dan lain-lain ya. Nah, untuk kondisi klinisnya ada dua jenis, ada lobar pneumonia dan juga bronkopneumonia. Gejalanya ada demam, kemudian batuk, dan dyspnea atau disebut dengan sesak napas. Kalau terjadi komplikasi, maka terjadi penyebaran dan menimbulkan septisemia atau sepsis, di mana sepsis ini merupakan kondisi inflamasi yang serius yang menyebabkan berkumpulnya bakteri pada pembuluh darah dan terjadi abses atau penumpukan nanah pada daerah luka. Nah, berikutnya ini adalah jenis pneumonia ya, ada lobar pneumonia ya, kemudian juga ada bronkopneumonia ya, yang sebelah kiri di sini yang warna coklat ini adalah
bronkopneumonia, sedangkan yang sebelah sini yang warna hitam adalah lobar pneumonia. Nah, kita bisa lihat di sini kalau bronkopneumonia itu terjadi di dua tempat ya, di dua sisi, yaitu kanan dan kiri, kemudian menyebar begitu ya, atau disebut dengan bilateral ya, bilaterali di baik itu paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Sedangkan kalau lobar pneumonia biasanya unilateral ya, di salah satu paru-paru, bisa paru-paru kanannya atau paru-paru kirinya, dan kemudian tidak sporadik ya, tapi lebih fokus pada satu area yang luas seperti itu. Nah, kemudian kalau perbedaannya lagi di paru-paru kanan, di bronkopneumonia, ini penyebabnya bisa beragam ya, mulai dari Staphylococcus aureus, Streptococcus, kemudian Haemophilus influenza ya. Ini penyebabnya. Kalau yang paru-paru lobar pneumonia ini sebagian besar 95% berasal dari pneumococcus ya, yaitu Klebsiella. Lalu seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kalau bronkopneumonia itu berupa patches konsolidasi, jadi dia ada sporadik di beberapa tempat begitu ya, tapi sedikit-sedikit. Sedangkan kalau yang lobar ini hanya pada satu area tetapi lebih luas begitu ya. Kemudian untuk usianya kalau yang bronkopneumonia biasanya usia lanjut gitu. Kalau yang lobar ini biasanya di usia middle age 20 hingga 50 tahun ya. Untuk bronkopneumonia bisa terjadi pada dua jenis kelamin ya. Ada laki-laki, perempuan bisa berpotensi untuk mengalami bronkopneumonia, sedangkan lobar pneumonia ini biasanya kasusnya banyak ditemukan di laki-laki, mungkin berkaitan dengan faktor-faktor resiko ya, dari merokok dan seterusnya, sehingga peradangannya bisa meluas pada satu sisi. Nah, ini adalah gambaran kondisi terjadinya lobar pneumonia. Jadi pada salah satu sisi dari paru-paru terlihat adanya suatu abses ya, yang terlihat warna putih di sini. Nah, ini pada gambar ini merupakan paru-paru dari pasien lobar pneumonia dengan infeksi bakteri gram positif ya, Streptococcus. Kemudian untuk yang bronkopneumonia di sini terlihat merata di paru-paru kanan dan paru-paru kiri, kemudian juga secara sporadik begitu ya. Dan biasanya penyebabnya adalah bakteri gram negatif jenis Bacil. Ya. Untuk patogenesisnya sendiri, jadi pneumonia ini disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri dari pernafasan ya. Kemudian bakteri dan virus itu masuk ke dalam saluran napas, kemudian menyebabkan peradangan pada alveolus ya, terutama di jaringan parenkimnya. Nah, ketika ada peradangan maka muncul efek radang atau yang dimunculkan dengan adanya rasa nyeri, kemudian peningkatan suhu tubuh ya. Kalau terjadi peningkatan suhu tubuh maka terjadi resiko kekurangan cairan gitu ya. Sedangkan efek peradangan lainnya ini adalah ekstravasasi cairan sirosa ke dalam alveolus. Nah, ini yang menjadi penciri utama dari pneumonia, yaitu masuknya cairan darah ke dalam ruang alveolus gitu ya. Jadi cairan yang masuk berupa bisa merupakan cairan hasil respon imunitas yang berisi antibodi, kemudian ada sitokin ya, ada juga di situ fagosit dan molekul imun lainnya yang bersama cairan plasma masuk ke dalam alveolus, kemudian memenuhi dari ruang alveolus ya. Nah, dari sini akan terbentuk eksudat ya, eksudat cairan di dalam alveolus yang akan menampakkan warna putih kabut begitu ya ketika kita ronsen paru begitu. Nah, pada kondisi adanya eksudat di dalam alveolus ini menyebabkan oksigen yang kita dapatkan dari pernafasan akan terhambat masuk ke dalam vena seperti itu. Ya, sehingga kondisinya adalah sel-sel kita akan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksemia ya.
Nah, pada kondisi adanya cairan eksudat, kemudian hipoksemia, ini akan menyebabkan gagal nafas ya, dan juga kerusakan pada jaringan paru-paru, dan tentunya secara sistemik juga akan menyebabkan hipoksemia pada sel-sel tubuh kita karena kekurangan oksigen tadi gitu ya. Kemudian juga adanya eksudat tadi tentu akan mengganggu jalan napas kita yang awalnya efektif menjadi tidak efektif. Lalu eksudat juga akan menyebabkan produksi sputum meningkat gitu ya, dan sputum ini biasanya berbau dan kental, dan sputum juga menyebabkan anoreksia, yaitu gangguan pemenuhan nutrisi begitu ya. Nah, ini adalah gambaran alveolus pada penderita pneumonia dibandingkan dengan kondisi normal ya di dalam alveolus itu. Nah, bisa kita lihat di sini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ya. Di sini yang saya tunjuk dengan spotlight, ini adalah kondisi alveolus yang normal ya. Jadi ruang alveolusnya atau alveolar space-nya ini kosong ya, berisi udara aja. Nah, sedangkan kalau yang pneumonia ini penuh dengan cairan eksudat hasil ekstravasasi atau masuknya cairan plasma berisi berbagai jenis faktor imunitas ya ke dalam alveolus gitu. Jadi di situ ada sel darah putih, kemudian ada antibodi, ada sitokin, ya mungkin juga ada sel eritrosit begitu ya, dan beberapa protein plasma lainnya gitu ya. Nah, ini akan memenuhi dinding alveolus itu dan menyebabkan berbagai faktor tadi seperti hipoksemia ya, gangguan keluar masuknya oksigen ke dalam tubuh gitu ya, dan juga anoreksia ya. Dan menimbulkan sputum ya tentunya yang berbau dan kental gitu. Kemudian gangguan pernafasan yang kedua adalah tuberkulosis ya atau TBC. Jadi tuberkulosis ini merupakan infeksi paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu jenis penyakit tropis juga ya yang banyak diderita oleh masyarakat di daerah tropis ya yang memang beriklim lembab gitu ya. Tuberkulosis ini merupakan penyakit saluran napas, penyebabnya Mycobacterium tuberculosis yang berkembang di bagian tubuh yang memang banyak oksigennya ya. Dialiri darah dan banyak oksigen di mana ya, di paru-paru tentunya ya, dan juga bisa menyebar ke organ lainnya yang juga memiliki kadar oksigen yang tinggi. Misalnya di otak gitu ya, di pembuluh darah, itu juga banyak oksigen kan. Kemudian juga kelenjar getah bening. Nah, itu jadi tidak hanya terjadi di paru-paru saja. Selain itu juga ada nih kulit ya. Nah, beberapa gejala dan tanda-tandanya kalau di paru-paru sendiri menyebabkan nyeri pada paru-paru, kemudian batuk berdarah ya, bisa kalau parah bisa batuk berdarah, kemudian gangguan pada pernafasan dan juga batuk tadi yang tentunya berkepanjangan seperti itu ya. Kemudian kalau di otak menyebabkan pusing ya, karena mungkin gangguan pada kekurangan oksigen ya. Sebab oksigennya tentu mungkin digunakan oleh Mycobacterium tuberculosis sendiri. Lalu juga kehilangan nafsu makan. Biasanya orang TB itu juga kurus ya, karena efek daripada kekurangan nafsu makan, kekurangan oksigen gitu. Kalau di kulit terlihat apa namanya, palor atau pucat gitu ya, dan sering keringat di malam hari, berkeringat banyak di malam hari. Itu gejala dan yang dirasakan oleh penderita TB. Nah, berikutnya adalah gangguan obstruktif dan restriktif ya, yang mungkin tadi sempat kita bahas pada gambaran di hasil spektrofotometri gitu. Nah, ada obstructive disease atau obstructive disorder kalau di paru-paru dikenal dengan COPD, sedangkan ada yang restrictive disorder juga ya. Kalau obstructive disorder tadi dia terdapat penurunan pada
udara cadangan ekspirasinya, ya, sehingga dia tidak bisa tuntas dalam bernafas gitu ya, tidak maksimal kapasitas udara ekspirasinya. Jadi seakan-akan masih ada yang harus udara yang bisa dikeluarkan lagi, tetapi tidak bisa begitu ya. Nah, kalau yang restrictive disorder ini tadi terdapat pemendekan kapasitas udara di ekspirasi maupun inspirasinya, sehingga napasnya pendek-pendek begitu. Untuk yang jenis obstructive disorder ini napasnya juga pendek dan tidak puas gitu ya. Sedangkan yang restriktif ini juga kesulitan di dalam pengambilan udara. Jadi bedanya kalau obstruktif itu gangguannya lebih ke pengeluaran udaranya, sedangkan kalau restriktif itu pada masuknya udara. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh obstructive disorder ini ada COPD, ada asma, dan bronkistasis ya. Jadi pada 3 penderita ini biasanya napasnya pendek dan pengeluaran udara yang keluar itu tidak maksimal. Sedangkan kalau yang restriktif itu udara yang masuk yang tidak maksimal begitu. Contohnya untuk restrictive disorder, ini ada interstitial lung disease, kemudian skoliosis, ada neuromuscular causes restrictive, kemudian ada obesity ya. Sehingga orang-orang dengan kasus obesitas, dia memiliki kecenderungan untuk mengalami restrictive disorder pada paru-parunya ya. Jadi kesulitan menangkap udara, mengambil udara yang maksimal ya. Ini adalah gambaran mengenai jaringan pada penderita restrictive disorder maupun obstructive disorder. Nah, faktor resiko di sini kemudian kita akan menjelaskan satu persatu mengenai yang pertama adalah COPD atau chronic obstructive pulmonary disease, dan juga ada emfisema ya. Nah, di sini untuk COPD sendiri ini merupakan penyakit yang berupa kerusakan paru-paru secara permanen yang menyebabkan gangguan pada peredaran udara. Nah, untuk COPD sendiri ada 2 jenis, ada emfisema dan chronic bronchitis ya. Dua-duanya adalah jenis obstructive disorder, jadi kemampuan untuk mengeluarkan udara pernafasannya ini berkurang seperti itu. Nah, ada 2 jenis tadi, ada emfisema dan kronik bronkitis ya. Perbedaannya di sini untuk dari sisi patogenesisnya dulu ya. Jadi kalau dari sisi patogenesis, COPD ini bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua adalah faktor lingkungan, dan tentunya saling berinteraksi menyebabkan kondisi parah daripada COPD. Untuk yang faktor genetik ini terjadi karena defisiensi dari protein alfa-1 antitripsin, di mana ketika kita kehilangan protein alfa-1 antitripsin berakibat pada tidak menurunkan elastisitas ya daripada jaringan elastin ya di paru-paru. Nah, alfa-1 antitripsin sendiri itu fungsinya adalah untuk menghambat enzim elastase, yang mana nantinya dia akan meningkatkan neutrofil elastase dan juga matriks metaloprotein yang menyebabkan kerusakan pada dinding alveolus gitu ya. Jadi enzim elastase ini fungsinya adalah untuk merusak keelastisan daripada dinding alveolar ya. Nah, normalnya pada manusia yang normal elastase ini akan dihambat oleh alfa-1 antitripsin sehingga dinding alveolus akan tetap terjaga ya. Namun pada orang-orang COPD dia tidak punya alfa antitripsin sehingga nantinya justru dia akan tidak bisa menghambat enzim elastase untuk merusak dinding alveolus maupun dinding kapiler darah. Nah, akibatnya di sini terjadilah kerusakan ya, pada dinding alveolus maupun kapiler darah gitu ya, karena adanya elastase yang meningkat. Soalnya tadi alfa antitripsinnya tidak ada gitu. Nah, kalau terjadi kerusakan dinding alveolus maupun kapiler, ini menyebabkan 3 hal ya. Yang pertama adalah peningkatan
rongga udara di alveolus. Kemudian ada gangguan pada difusi gas ya, pertukaran gas di alveolus ya. Kemudian juga gangguan pada ekspirasi atau pengeluaran udara gitu. Nah, terjadinya gangguan difusi gas pada dinding alveolus ini menyebabkan kondisi emfisema. Begitu ya. Nah, kemudian kondisi tidak adanya alfa antitripsin ini yang menyebabkan elastase meningkat, ini juga bisa menimbulkan stres oksidatif dan inflamasi. Nah, apalagi ada faktor lingkungan yang juga mendukung ya, yaitu mungkin adanya smoking atau dia merokok begitu ya, atau biomasa yang bisa membakar ya, seperti memang asap rokok begitu, dan ini menyebabkan inflamasi. Nah, jadi kondisi stres oksidatif ini bisa dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor adanya elastase di penderita yang tidak punya alfa antitripsin tadi, dengan inflamasi yang terjadi karena asap rokok gitu. Dengan adanya peningkatan stres oksidatif dan juga inflamasi, maka mediator-mediator inflamasi ini akan meningkat sehingga menyebabkan kerusakan pada alveolus ya, yang nantinya juga akan menyebabkan emfisema. Nah, di satu sisi, inflamasi juga menyebabkan fibrosis atau penebalan pada dinding alveolus gitu ya. Nah, kalau terjadi penebalan dinding alveolus, maka area untuk pernafasan, jalan nafas itu menjadi sempit. Kalau jalan nafas sempit, maka terjadilah kronik bronkitis. Nah, itu bedanya COPD jenis emfisema dan jenis kronik bronkitis ya. Kalau emfisema itu terjadi gangguan pada difusi atau pertukaran gas di alveolus karena rapuhnya dinding alveolus, sedangkan kalau kronik bronkitis itu sulitnya bernafas karena adanya penyempitan pada dinding alveolus dan juga jalan napas seperti itu ya. Nah, kemudian ada kerusakan pada dinding alveolus dan juga stres oksidatif, ini juga menyebabkan peningkatan sekresi mukus ya, sehingga bisa menyebabkan disfungsi pada silia-silia di saluran pernafasan. Lalu stres oksidatif juga menyebabkan edema yang menyebabkan kontraksi pada otot polos, yang mana dua-duanya juga bisa menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan. Nah, kronik bronkitis ini dicirikan dengan blue blotter. Jadi penderitanya biasanya gemuk ya, sianosis, terdapat edema pada tungkai ya. Ini tadi yang jenis orang COPD yang dia kesulitan bernafas karena area jalan napasnya sempit ya. Ini dicirikan dengan blue blotter. Biasanya memang gemuknya juga diiringi dengan adanya edema atau penumpukan cairan, terutama di tungkai ya, atau bagian kaki seperti itu. Sedangkan yang emfisema di sini terjadi gangguan pada difusi atau pertukaran gas di alveolus, begitu penderitanya dicirikan dengan pink puffer, ya, penderitanya kurus di sini, kemudian kulitnya kemerahan dan pernafasannya sulit gitu ya. Kemudian kenapa kemudian dia disebut dengan pink puffer, karena terlihat adanya pelebaran dinding di kapiler darah ya, sehingga terlihat warna kemerahan seperti itu. Ini ciri dari emfisema. Nah, untuk gejalanya sendiri antara kronik bronkitis dan emfisema ini sedikit berbeda. Kalau yang gejala untuk kronik bronkitis ya, selain tadi dia obesitas, biasanya napasnya itu panjang gitu ya. Kalau emfisema napasnya pendek-pendek. Nah, di kronik bronkitis walaupun napasnya panjang tetapi tidak puas gitu ya, tidak tuntas gitu. Kemudian juga kalau yang bronkitis itu lebih sering batuk ya dibandingkan dengan yang emfisema.
Lalu juga banyak purulan sputum, cairan edema begitu ya di dalam tubuhnya. Lalu terjadi hemoptisis, kemudian juga sesak napas yang ringan gitu. Kemudian sianosis yang disebabkan karena hipoksemia tentunya. Lalu untuk komplikasinya di sini terjadi polistemia yang menyebabkan hipoksemia atau kekurangan oksigen di dalam sel-sel tubuh gitu ya. Kemudian juga bisa menyebabkan hipertensi dari adanya vasokonstriksi di dalam pembuluh darah ya. Sedangkan untuk yang emfisema tadi berbeda, dia kurus ya, kemudian napasnya pendek-pendek, lalu kulitnya warnanya pink gitu ya. Kemudian juga ada meningkat di waktu pernafasannya, lalu batuknya jarang ya, batuknya tidak seberapa dibandingkan dengan yang kronik bronkitis. Nah, ini juga gambaran secara patofisiologi antara yang kronik bronkitis dengan yang emfisema. Tadi kalau yang kronik bronkitis itu gangguannya adalah pada kalau yang emfisema ini kalau yang emfisema ini gangguan pertukaran gasnya, jadi titik beratnya di alveolusnya, jadi gagal pertukaran gasnya. Sedangkan kalau yang obesitas ini, yang kronik bronkitis, itu terjadi penebalan pada dinding alveolus dan juga dinding bronkitisnya, sehingga saluran napasnya lebih pendek begitu ya. Jadi proses ekspirasinya lebih panjang, ya napasnya lebih panjang, tapi tidak puas gitu ya. Tapi kalau yang emfisema itu napasnya pendek-pendek. Oke, nah kemudian juga beberapa faktor resiko dari COPD ini juga ada smoking dan polusi udara ya. 15% perokok itu menyebabkan COPD tentu ya. Dan biasanya berakhir pada gangguan fungsi paru-paru dan kanker paru. Nah, ini adalah gambaran mengenai bagaimana asap rokok ini dapat merusak paru-paru kita, begitu ya. Jadi dengan adanya asap rokok dan beberapa iritan dari polusi yang masuk ke dalam saluran pernafasan, itu akan menyebabkan peningkatan makrofag ya, atau fagosit di dalam tubuh. Lalu juga peningkatan dari limfosit CD8, ini semuanya respon imun ya. Jadi secara umum rokok bisa menyebabkan peningkatan respon imun. Kemudian selain makrofag dan limfosit CD8 ada neutrofil dan protease. Nah, pengiritan ataupun asap rokok ini juga bisa merusak jaringan, ya, tidak hanya menyebabkan respon imun dan inflamasi, tetapi juga kerusakan jaringan dan menyebabkan kerusakan pada alveolus maupun saluran napas. Gitu. Kalau kerusakannya pada saluran napas, dinding bronkeolus ataupun alveolus ini menyebabkan bronkitis, kronik bronkitis. Kalau kerusakannya di alveolus ini menyebabkan emfisema. Tadi penyebabnya dan patogenesisnya sudah dijelaskan ya sebelumnya ya. Kemudian untuk kanker paru-paru, nah ini COPD itu bisa berakhir dengan kanker paru-paru begitu ya. Dari adanya mungkin gangguan genetik ataupun adanya smoking atau polutan menyebabkan inflamasi menyebabkan berbagai kondisi seperti fibrosis di jaringan, kerusakan jaringan ini nantinya berkembang menjadi metaplasia atau bakal calon kanker ya. Kemudian displasia, displasia ini sudah beberapa jenis kerusakan pada beberapa jaringan begitu ya. Lalu kemudian akan berkembang menjadi kanker dan menginvasi ke jaringan normal lainnya ya. Nah, untuk ini adalah gambaran mengenai jalan napas pada orang normal dan COPD. Jadi ada penebalan dinding saluran napas ataupun alveolusnya ya di COPD, khususnya di kronik bronkitis ya. Untuk penderita penyakit COPD karena rokok ya, di sini terlihat jaringan atau organ paru-parunya itu
menghitam begitu ya karena adanya asap rokok ataupun juga polutan ya. Ini adalah jaringan pada penderita COPD jenis bronkitis ya, terdapat jaringan fibrosis ya karena memang perubahan jaringan akibat inflamasi ataupun peradangan gitu ya. Ini emfisema. Kalau yang emfisema itu tidak ada penebalan pada area saluran pernafasan, tetapi lebih kepada di alveolusnya yang mengalami kerusakan ya. Jadi yang gelembung-gelembung alveolusnya itu menghitam gitu. Nah, kemudian ini adalah kondisi bronkitasis ya. Ini ada terjadi pelebaran area pernafasan pada paru-paru ya, pada bronkitis secara permanen gitu ya. Dan menimbulkan pus atau nanah ya. Biasanya kalau dicek cairan tubuh ya pada bronkistasis ini banyak sekali nanah yang didapat gitu ya. Biasanya orangnya juga batuk, kemudian banyak sputum ya. Ini biasanya di orang kronik bronkitis yang banyak seperti ini. Nah, biasanya terdapat pada lobus bagian bawah ya. Terus komplikasinya bisa dari pneumonia, bisa dari septisemia ataupun dari meningitis. Ya, kondisi untuk manajemen medisnya ini harus dengan pembedahan ya, operasi. Nah, gangguan berikutnya adalah asma. Jadi asma itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya, bisa dari faktor keturunan yang membawa kondisi alergi ya pada seseorang, itu dari faktor keturunan, kemudian juga dari faktor perokok ya, tadi perokok ataupun dari polutan seperti itu. Nah, kalau terjadinya ini bedanya asma dengan COPD ya. Kalau asma ini bisa dari usia muda gitu. Kalau COPD, jadi ini mengenal sesak napas ya, sesak napas karena asma dan sesak napas karena COPD. Bedanya kalau sesak napas karena asma ini faktornya kebanyakan dari faktor alergi gitu ya. Nah, karena faktor alergi ada alergen masuk gitu, kemudian dia menyebabkan respon peradangan, respon hipersensitif tipe 1. Akhirnya muncullah faktor-faktor alergi gitu, seperti histamin misalnya yang menyebabkan mungkin penyempitan ya, konstriksi pada area saluran pernafasan sehingga terjadinya asma. Nah, asma dan sesak napas atau dyspnea. Ini biasanya pada usia muda sudah ada ya, sudah terjadi. Dan reversible ya, bisa diatasi atau bisa sembuhkan. Kemudian untuk treatmentnya ini bisa dengan kortikosteroid ya. Karena faktornya adalah faktor pemicunya dari alergi gitu ya, sehingga untuk treatmentnya bisa kortikosteroid. Nah, sedangkan sesak napas yang disebabkan oleh COPD, nah ini biasanya dari faktor merokok ataupun dari polutan, itu penyebab utamanya. Lalu terjadinya biasanya di atas usia 40 tahun ya, karena memang merokoknya itu sampai lama begitu ya, sehingga muncullah kondisi COPD atau chronic obstructive pneumonia disorder. Kemudian airflow limitation-nya jadi sulit untuk disembuhkan gitu ya, karena sudah mengalami kerusakan. Kemudian untuk maintenance-nya ini bisa dengan bronkodilator ya, untuk melega napasnya, untuk membantu dalam mengoptimalkan pernafasannya. Kemudian asma. Nah, asma ini sebetulnya merupakan jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran napas yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas ya, yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas ya. Jadi kalau yang tadi kita bahas tentang sesaknya saja, dan sesak itu ternyata bisa karena asma, bisa karena COPD. Nah, kalau asma itu dari dua faktor ya, faktor alergi dan faktor non alergik. Kalau yang faktor alergik itu tentu dari bahan-bahan alergan
yang memang dia alergi atau sensitif terhadap bahan-bahan tertentu ya yang lewat udara, dan juga faktor infeksi. Nah, kalau yang non alergi ini bisa dari kondisi gangguan neurogenik atau psikogenik gitu. Kemudian gejala dan tanda-tandanya ini ada sesak napas atau dyspnea, kemudian napasnya berbunyi atau istilahnya wheezing ya, kemudian batuk dan mengeluarkan sputum atau dahak, lalu biasanya orangnya mengalami takikardi atau detak jantung yang melebihi normal gitu, cepat ya. Kemudian juga nyeri pada dada. Nah, pemicu daripada asma sendiri adalah tentu tadi yang sudah disebutkan dari bahan alergan dan juga non alergan. Kalau yang dari faktor intrinsik itu ada faktor genetik ya, yang memang kebanyakan menentukan respon imunitas untuk hipersensitif atau tidak gitu ya. Beberapa jenis gennya antara lain ada ADAM33, ada DPP10, ada PHF11, HLA-G. Nah, HLA ini juga untuk pengenalan respon imun. Kemudian OPN3 dan NPSR1. Ya, itu pemicu atau penyebab daripada asma sendiri dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, ini perbedaan saluran pernafasan antara yang normal dengan yang asma gitu ya. Kalau yang asma tentu terjadi penebalan pada dinding saluran napasnya, ya sama seperti COPD. Tapi bedanya kalau COPD yang kronik bronkitis itu tadi sudah dijelaskan ya. Kebanyakan yang dominan adalah dari faktor lingkungan, walaupun juga ada dari faktor genetik itu tidak adanya satu protein alfa 1 yang bisa menghambat elastase gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Sedangkan yang untuk asma ini lebih banyak dominannya adalah pemicunya faktor-faktor alergi begitu ya, faktor-faktor alergi kemudian yang juga berinteraksi dengan faktor lingkungan gitu. Misalnya tadi beberapa gen yang mempengaruhi faktor alergi ada ADAM33 dan seterusnya. Kemudian juga efek hipersensitif ya, yang tertimbul karena faktor alergen yang masuk ke dalam tubuh, dan juga beberapa respon imunitas lainnya ya seperti sitokin dan seterusnya yang menimbulkan peradangan dan penebalan akhirnya ke dinding pernafasan. Gitu. Kemudian asma ini dicirikan tentu sesak napas ya, yang utama tadi yang sudah kita bahas juga, yang juga dicirikan oleh COPD gitu. Nah, tetapi kalau asma ini juga sering batuk dan itu terjadi pada malam hari. Kemudian ada rasa sakit atau rasa nyeri pada bagian dada. Kemudian batuknya biasanya batuk kering. Lalu ada napas yang pendek, ya, dan juga kesulitan dalam bernafas gitu. Banyak sekali faktor-faktor alergen yang memicu ya, maupun non alergen lainnya, seperti dari faktor polusi, infeksi, debu gitu ya, atau substansi atau material yang dibawa oleh pet ini atau hewan peliharaan gitu ya, atau juga dari makanan. Nah, ini ada patofisiologi dari asma sendiri ya. Kalau dari faktor genetik ini berbeda dengan COPD. Kalau yang COPD tadi ada alfa 1, kembali alfa 1 antitripsin, sedangkan kalau yang untuk asma ya ini gangguannya pada faktor-faktor gen yang mengkode atau bertanggung jawab terhadap respon imun ya, terutama adalah gen-gen HLA. Itu dia mengalami mutasi. Lalu juga faktor lingkungan sama seperti polusi udara gitu ya. Dan interaksi antara genetik dan environmental factor ini akan bisa meningkatkan respon imun, yaitu stimulasi produksi imunoglobulin E oleh limfosit B atau sel B. Kemudian dia akan meningkatkan juga ya, berikatan dengan sel MAS, yang mana sel MAS ini adalah sel imun yang menghasilkan
mediator-mediator untuk alergi seperti histamin gitu ya. Jadi nanti antibodi IgE-nya meningkat, faktor histaminnya meningkat. Nah, dari sini akan menimbulkan respon hipersensitivitas ya, yang efeknya adalah vasodilatasi ya. Kemudian ada juga peningkatan sel goblet yang nantinya akan merusak atau mengganggu jalan napas ya, seperti itu. Nah, kemudian juga respon imun ini tadi juga bisa menginduksi peningkatan pematangan dari sel darah putih, terutama eosinofil. Dan eosinofil ini juga bisa memenuhi area jalan nafas sehingga menjadi lebih sempit ya jalan nafasnya, sehingga terjadilah sesak nafas pada asma seperti itu. Itu kalau yang vasodilatasi tadi dinding airway atau saluran napas ini melebar begitu ya, tetapi di situ ada kontraksi otot bronkial yang nantinya akan menyebabkan saluran napas menjadi sempit seperti itu. Nah, eosinofil ini juga bisa bermigrasi ke area mata, menyebabkan konjungtivitis ya atau infeksi pada area konjungtiva di mata, dan pada hidung menyebabkan rinitis gitu ya. Jadi orang asma juga kadangkala disertai dengan konjungtivitis dan juga rinitis ya, karena ada migrasi eosinofil ya, ke beberapa area di mata maupun di hidung. Lalu berikutnya ada kanker paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyebab nomor 1 ya, kematian di Amerika Serikat ya. Itu sebanyak 28%. Ya. Diikuti beberapa kanker lainnya seperti kanker kolorektal, ada kanker payudara, ada juga kanker pankreas, kanker prostat, kemudian leukemia, limfoma, liver, ya, kemudian beberapa gangguan penyebab kematian lainnya, ya. Nah, untuk faktor resiko dari kanker paru, terutama memang beberapa ya yang kita mungkin bisa infokan di sini ada asbestos, ya. Jadi asbestos ini asbes ya, partikel asbes ini bisa meningkatkan resiko kanker paru sebesar 6 kali lipat begitu. 10% dari penderita kankernya ini justru bukan orang-orang yang merokok ya, tetapi mungkin pekerja-pekerja industri yang di situ ada material asbesnya. Kemudian untuk 11%, 11 kali lipat ya, 11 kali lipat faktor resiko ini disumbang juga dari perokok ya. Jadi rokok ini menyebabkan resiko kanker paru-paru sebanyak 11 kali. Ya. Kalau ini berinteraksi perokok dengan asbestos, maka resikonya bisa meningkat 56 kali lipat gitu ya. Jadi kebanyakan mungkin pekerja asbes yang juga merokok begitu ya. Nah, ini resikonya sangat besar sekali. Penyebabnya adalah radiasi selain rokok ya. Selain rokok juga ada radiasi sinar X, ada aging, ada polusi dari asap rokok ataupun asap polusi lainnya. Kemudian ada gas-gas beracun ya. Lalu ada penderita penyakit paru sebelumnya ada COPD yang kemudian nanti berkembang jadi kanker ya. Lalu dari faktor genetik, kemudian dari pekerjaan ya yang memang di situ banyak polusinya, lalu dari asbes, kemudian dari rokok dan merokok itu sendiri ya. Artinya kalau rokok itu arti dia bisa sebagai perokok pasif, sedangkan smoke ini berarti perokok aktif gitu ya. Kemudian untuk kanker sendiri untuk kanker paru ada 2 jenis ya, ada small lung cancer, ada non small cell lung cancer. Kalau untuk kasusnya itu yang paling banyak 87% itu yang jenis non small cell lung cancer. Biasanya menyebar dengan pelan ya, perlahan-lahan seperti itu. Sedangkan kalau yang small cell lung cancer itu begitu cepat gitu ya. Begitu cepat.
Kemudian untuk small lung cancer ini kebanyakan memang yang faktor-faktor penyebab yang sudah disebutkan tadi ya, faktor rokok, polusi, kemudian bahan beracun, gas beracun, asbestos ya, gas radon, berilium ini menyebabkan non small lung cancer dan small lung cancer ya. Nah, berikutnya ini adalah terapinya untuk kanker paru ya. Untuk melihatnya ini bisa dengan X-ray, bisa dengan kalau 3D lebih ke CT scan, kemudian diagnosis dengan cairan paru mungkin ya, seperti itu. Untuk terapinya sendiri bisa dengan radiasi dan surgery atau pembedahan ya, menggunting bagian jaringan yang rusak begitu. Kemudian ada juga kemoterapi dengan obat ya, obat-obatan ataupun dengan targeted terapi ya, seperti targeted terapi yang melibatkan obat-obat yang memblok pertumbuhan sel kanker dan penyebaran sel kanker. Ini adalah gambaran mengenai kanker paru-paru ya. Kemudian ada stage atau stadium ya dari kanker paru. Ini ada T itu artinya tumor ya, tumor. Kemudian kalau node itu nodus. Kemudian metastasis berarti dia menjangkit ke area yang lebih luas ya, di luar paru-paru gitu ya. T1, T2, T3 ini tingkatannya dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Kemudian ukuran atau tumor size-nya ini kalau T1 kurang dari 3 cm, kalau T2 3 sampai 7 cm, sedangkan T3 ini lebih dari 7 cm, kalau T4 ini sudah invasi ke jaringan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau di kode N ya, kode N ini ada tidaknya penyebaran ke nodus limfa. Di situ kalau yang T1 itu tidak ada penyebaran ke jaringan pembuluh limfa. Kemudian kalau N1 ini mulai ada ya, tapi kecil. Kemudian N2 semakin besar dan N3 juga semakin luas, semakin besar. Kalau metastasis ini adalah menjangkit ke area yang lebih luas ya, selain organ paru-paru ya, selain lymph nodes juga ke organ lainnya. Kalau yang T2 ini yang mulai ada metastasis ya. Kemudian komplikasi dari kanker paru ini bisa menjangkit beberapa organ seperti metastasis ke otak ya. Kalau ke otak, ke cerebral ini menyebabkan epilepsi. Kemudian kalau menyebarnya ke tulang ini menyebabkan nyeri pada tulang dan juga fraktur ya. Kemudian kalau ke bagian organ seperti jari-jari, nah ini terdapat perubahan bentuk daripada tulang kita ya. Kemudian ada seperti benjolan seperti itu. Kalau di endokrin ini bisa peningkatan ACTH, adenocorticoid thyroid hormone, dan juga ADH antidiuretik hormone. Kemudian juga bisa menyebabkan kehilangan berat badan ya. Kemudian berikutnya ini adalah reporting pada tahun 2007 tentang penyebab asbes ini ditemukan penyebab utama juga dalam kanker paru-paru ya. Ada salah satu pekerja dari perusahaan asbes itu yang meninggal dikarenakan terpapar asbes ya pada saat area bekerjanya gitu ya. Jadi ini gambar terakhir yang gambar terakhir dari Bernie Benton ini ya, pada saat dia juga menyuarakan gitu ya keselamatan kerja bagi para pekerja asbes gitu ya. Jadi 6 kali lipat tadi untuk resikonya bagi pekerja asbes untuk kanker paru-paru sendiri. Nah, terakhir mungkin yang baru-baru ini masuk di yang baru-baru ini menjangkit seluruh dunia yang kemudian menjadi
pandemi gitu ya, masalah global yaitu COVID-19 ya. Kita tahu COVID-19 ini merupakan gangguan pernafasan akut atau severe acute respiratory syndrome yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan utamanya mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru dan seperti pneumonia. Nah, COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu termasuk dalam golongan coronavirus ya, atau disebut dengan virus corona. Nah, virus corona sendiri atau SARS-CoV-2 ini dia masih satu keluarga ya, dengan satu famili dengan MERS-CoV ataupun SARS-CoV yang menyebabkan juga gangguan pernafasan akut ya, atau SARS yang mungkin di tahun 2000-an itu sempat menjangkit begitu ya. Nah, ini termasuk generasi baru daripada coronavirus. Nah, mungkin di tahun 2003 ya yang sempat booming gitu. Kemudian saat ini yang sedang berjalan adalah COVID-19. Nah, untuk virus COVID-19 sendiri atau SARS-CoV-2 itu sendiri sudah banyak sekali variannya. Varian ini terjadi karena proses mutasi tentunya ya. Ada varian alpha yang pertama kali ditemukan di Inggris. Ini varian turunan daripada SARS-CoV-2 yang berasal dari Wuhan. Kemudian ada varian beta dari Afrika Selatan. Lalu ada varian gamma dari Brazil, delta dari India yang juga mungkin di Indonesia masuk di gelombang kedua ya, varian delta ini. Lalu di India juga berkembang lagi varian Kappa, di Peru ada Lambda, dan di Kolombia ada Mu. Dan yang terakhir ini di November 2021 dan mungkin sampai saat ini ditemukan di beberapa negara adalah varian Omicron ya. Nah, faktor resiko daripada COVID-19 ini COVID-19 pada reportingnya itu bisa menginfeksi siapa saja ya. Tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau lebih fatal bila menyerang orang tua, orang lanjut usia, kemudian orang dengan obesitas dan diabetes mellitus ya, yang terbaru juga ada obesitas itu tadi. Karena ada beberapa adiposit yang dia memiliki reseptor yang spesifik untuk SARS-CoV-2, lalu ibu hamil, perokok, kemudian penderita penyakit tertentu, dan orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah seperti penderita kanker. Nah, kemudian karena mudah menular ya, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, baik itu tenaga medis ataupun masyarakat diutamakan untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ya. Nah, untuk usianya, data terakhir menyebutkan persentase kematian masih dipegang tertinggi oleh penderita lanjut usia ya, yaitu 60 tahun ke atas, diikuti usia di bawahnya ada 46 sampai 59 tahun itu 36,4%, usia 31 hingga 45 tahun semakin menurun ya 12,9%, usia produktif yaitu ada usia 19 sampai 30 tahun 22,9%, ada usia remaja juga anak-anak dan remaja ini 6 sampai 18 tahun sebesar 0,5% dan balita 0,5%. Jadi bisa menjangkit berbagai usia ya, dengan tentu usia yang paling beresiko adalah usia lanjut gitu. Kemudian COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia ya pada saat yang terjadi di Wuhan tersebut. Namun setelah itu ternyata juga diketahui bahwa infeksi ini bisa menular dari manusia ke manusia. Untuk cara-cara penularannya itu, yang pertama tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, baik itu lewat bersinnya maupun dari batuknya. Kemudian penderita memegang mulut, hidung, ataupun mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu.
Nah, setelah menyentuh badan yang terkena droplet penderita tadi, ya misalnya mungkin di benda, di uang, di gagang pintu atau area lainnya, nah ini bisa menyebabkan masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh gitu ya. Kemudian kontak dekat dengan penderita juga bisa menyebabkan tertularnya virus SARS-CoV-2 ya, kalau jaraknya kurang dari 2 meter. Untuk gejala-gejala dari COVID-19 yang umum ada demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan kemampuan untuk merasa atau mencium bau, anosmia gitu ya istilahnya. Ada yang tidak umum juga, yang tidak terlalu umum ya, itu ada sakit tenggorokan, ada sakit kepala, ada sakit dan nyeri dada, ada diare, kemudian mata merah atau iritasi pada mata dan ruam kulit. Gitu. Nah, kemudian gejala COVID-19 ini serius membutuhkan perawatan medis. Ini diantaranya kalau sudah ada tanda-tanda napas pendek atau sulit bernafas dan tidak dapat berbicara atau kehilangan mobilitas pergerakan dan merasa linglung serta nyeri pada dada. Nah, sehingga untuk COVID-19 sendiri itu dikelompokkan antara tanpa gejala dan dengan gejala. Nah, kalau tanpa gejala, nah biasanya yang dialami itu frekuensi napasnya mulai sedikit menurun sebetulnya ya, dan saturasinya masih di atas 95%. Nah, untuk yang tanpa gejala, ini perawatannya bisa isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Untuk terapinya bisa memberikan vitamin C, D, dan juga zinc gitu ya, untuk kekebalan tubuhnya dan untuk pemulihan. Sedangkan untuk lama perawatan untuk tanpa gejala 10 hari isolasi sejak terkonfirmasi positif. Nah, sedangkan yang bergejala ini ada gejala ringan, sedang, dan berat ataupun kritis ya. Kalau yang ringan itu biasanya ada beberapa gejala umum seperti demam, batuk, kemudian batuknya lebih ke batuk kering, ringan, lalu ada kelelahan, anoreksia, sakit kepala, kehilangan indera penciuman dan pengecap ya, mialgia atau nyeri tulang, lalu ada nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, diare, ada juga konjungtivitis dan kemerahan pada kulit serta frekuensi napas yang kurang dari normal ya, yaitu 12 sampai 30 per menit dengan saturasi oksigen juga masih di atas 95%. Nah, ini bisa dilakukan perawatan di fasilitas isolasi pemerintah dan mendapatkan terapi seperti oseltamivir atau favipiravir, ini untuk antivirusnya ya, lalu juga azitromisin dan vitamin C, D, dan zinc. Untuk yang gejala sedang, nah ini perbedaannya selain dia punya gejala umum, juga ada sesak napas tanpa distres pernafasan. Itu ya. Kemudian saturasi oksigennya juga sudah kurang dari 95%. Kemudian ini sudah harus dirujuk gitu ya dengan beberapa terapi tambahan. Ada juga selain antivirus juga ada kortikosteroid, antikoagulan ya, anti pembekuan darah. Kemudian beberapa pengobatan untuk komorbid kalau memang ada komorbid, karena biasanya yang masuk gejala sedang itu ada komorbid gitu ya rata-rata. Kemudian yang gejala berat dan kritis, nah ini lebih parah lagi, frekuensi napasnya lebih panjang ya, 30 kali per menit. Kemudian saturasi oksigen juga kurang dari 95%, sama seperti gejala sedang. Tetapi untuk gejala berat dan kritis, ini ada gagal napas, ya, kemudian komplikasi infeksi atau sepsis di paru-paru, lalu ada shock sepsisnya dan multi organ failure atau gangguan atau kerusakan pada berbagai organ, gitu ya. Ini harus masuk ke ICU dan beberapa terapi dan juga alat bantu napas ya, ventilator. Seperti itu ya. Nah, untuk patofisiologinya sendiri, jadi virus SARS-CoV-2 masuk lewat saluran napas,
masuk di tahap 1 di viral entry, kemudian si virus ini akan dikenali oleh reseptor S2 dan juga reseptor TMPR SS2. Kemudian dengan diterimanya oleh reseptor baik itu di sel-sel paru ya, maka akan menimbulkan respon imun oleh aktivitas makrofag ya. Nah, ada juga limfosit T di situ yang berperan karena ini termasuk infeksi virus gitu ya. Cellular immunity dia yang merespon, kemudian juga neutrofil dan limfosit. Lalu juga ada peningkatan produksi dari sitokin proinflamasi seperti utamanya ada interleukin 6. Ada juga lainnya seperti interleukin 10, 2, kemudian 1 beta, TNF alfa, interferon gamma, kemudian VEGF, ROS dan proteases ya. Setelah terjadinya peningkatan respon imun, baik faktor seluler maupun badai sitokin atau sitokin proinflamasi tadi menyebabkan gangguan kerusakan pada sel paru begitu ya. Kerusakan ini disebut dengan akut lung injury yang menyebabkan beberapa gejala seperti gejala peradangan umumnya ya, peningkatan suhu tubuh, kemudian rasa nyeri, lalu ada juga sesak napas, ya, ada edema, ada takikardi, ada hipotensi, kemudian ada takipnia ya. Lalu kalau itu terus-menerus menjangkit di dalam paru-paru, menyebabkan kerusakan yang lebih parah, nah terjadilah ARDS atau akut respiratory distress syndrome gitu atau gagal napas, dan ini menyebabkan kematian. Nah, selain ARDS juga ada systemic inflammatory response syndrome, jadi respon imun yang secara sistemik ya, respon inflamasi secara sistemik tidak hanya di organ paru-paru saja dan pada akhirnya akan menyebabkan disfungsi multi organ seperti itu atau kerusakan pada organ-organ lainnya selain paru-paru. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang patofisiologi dari saluran pernafasan atau respirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.